Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Adil Katalino, Bacaromin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Saya, Rafael Rapin, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan STPK tahun 2023 pada LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan UKIN kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas 11 semester ganjil dengan materi karya pastoral gereja, gereja yang mewartakan. Kerikma. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, luar biasa, empower. Oke ya. Terima kasih. Semua sudah sarapan? Sudah. Sudah kenyang? Sudah. Semoga tidak mengantuk ya. Ya, Pak. Amin. Baik. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan, Ica. Ya. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, saya akan presensi. Saya akan absen ya. Semoga semuanya hadir. Alvin? Oke. Lemen? Hadir semua ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, minggu dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Apa temanya? Ya, memutuskan. Gereja yang Memutuskan. disebut apa? Liturgia. Liturgia. Gereja yang memutuskan disebut juga liturgia. Apa yang menarik dalam pembelajaran itu, atau apa yang kalian pahami sehubungan dengan tugas gereja dalam hal gereja yang memutuskan? Apa? Kalian dapat apa? Dapat mengetahui ajaran Yesus tentang berdoa yang baik. Mengetahui ajaran Yesus tentang Berdoa yang baik. berdoa yang baik. Ada lagi? Silakan. Margareta, apa yang didapatkan? Ya, silakan. Dapat mengetahui perbedaan liturgi dan Ibadat. kalau ibadat apa? Ibadat itu
Tuh, tidak dipimpin oleh imam. Sedangkan oke, mantap. Ya. Jadi kalau ibadah itu tanpa imam, ya, maka disebut dengan ibadah sabda. Ibadah sabda. Meskipun bisa jadi juga kadang-kala imam ada, tetapi tidak perayaan Ekaristi, hanya ibadah sabda, bisa juga. Tetapi umumnya yang terjadi itu adalah ibadah sabda tanpa imam. Ya, itu kalau hari Minggu di kampung. Ya. Sedangkan perayaan Ekaristi itu lengkap dengan imam. Oke, ada lagi siapa? Pengertian doa apa? Ya. Ya. Oke, doa adalah komunikasi antara kita pribadi dengan Tuhan. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke proses hubungan dengan pelajaran kita hari ini. Apa judulnya? Apa? Yang atas itu. Karya gereja yang mengatakan terima. Itu temanya adalah karya pastoral gereja yang mewartakan, yang disebut dengan kerikma, ya, disebut dengan kerikma. Nah, lalu saya buat di situ itu menjadi pewarta Injil yang gembira, karena kerikma itu adalah pewarta, ya. Nah, itu. Lalu apa yang mau kita capai bersama? Nah, bisa dibaca potensi awalnya apa? Jadi mampu memahami arti dan makna gereja, sifat gereja, satu kudus, katolik, apostolik, peran hierarki dan awam dalam gereja, karya pastoral gereja, liturgia, kerigma, martiria, koinonia, diakonia. Ya. Kalau liturgia kemarin apa? Sekarang apa? Kerigma apa? Mewartakan. Lalu martiria apa? Kesaksian. Terus koinonia? Persekutuan. Kemudian diakonia? Pelayanan. Jadi yang kalian tidak tahu apa? Koinonia. Ya, jadi 5 tugas gereja itu. Yang pertama itu adalah liturgia, mengkuduskan. Yang kedua itu kerigma, mewartakan. Yang ketiga itu martiria, menjadi saksi. Lalu keempat itu koinonia. Apa koinonia? Persekutuan. Lalu yang kelima adalah diakonia, pelayanan. Nah, kita akan fokus ke kerigma, ya. Ini profil, indikator profil pelajar Pancasila. Ini, oke. Nah, yuk kita lihat di sini. Baca, ayo baca sama-sama. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami kerigma sebagai karya pastoral gereja, dapat menghayati dan mensyukuri serta dapat mewujudkannya dalam hidupnya sehari-hari. Ya, baik, terima kasih. Jadi kerigma itu tadi apa? Kekuatan kabar gembira. Jadi kita diharapkan setelah pembelajaran ini, pembelajaran tentang apa? Kerigma, Tentang pewartaan, gereja yang mewartakan,
diharapkan kita mampu memahami karya pastoral gereja. Apa karya pastoral gereja tadi? Gereja yang mewartakan. Karyanya adalah mewartakan. Apa yang diwartakan? Kabar gembira. Ya. Nah, setelah mampu mewartakan, kemudian diharapkan mampu menghayati. Apa menghayati? Mendalami. Menghayati itu sesuatu yang kita pelajari itu sungguh-sungguh terinternalisasi dalam diri kita, dalam diri kita, melekat langsung. Ya. Nah, itu. Lalu kemudian mensyukuri. Tahu bersyukur kan? Nah, kemudian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur. Ya. Lalu melaksanakannya. Jadi, ya tentu kita yang orang yang telah dibaptis itu punya panggilan yang sama untuk mewartakan kabar gembira. Berikut kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama apa? Setelah ini kita dapat menjelaskan makna tugas gereja, yaitu mewartakan kabar gembira atau kerima. Ya. Berikut Peserta didik mengetahui struktur tugas kewartaan itu dalam hidup sehari-hari. ya. Terus Peserta didik memahami tugas perutusannya mewartakan kabar gembira melalui ayat dan tindakan sehari-hari. terus Peserta didik dapat bersyukur atas hikmat sebagai karya pastoral gereja. Jadi pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna tugas gereja yang mewartakan. Oke ya. Lalu peserta didik mengetahui bentuk perwujudan tugas gereja. Oke ya. Peserta didik mampu memahami tugas perutusannya. Ya. Nah, itu tujuan, ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pemahaman bermakna. Ya. Pemahaman bermaknanya, setiap orang Katolik yang telah dibaptis mempunyai apa? Tugas apa? Untuk melaksanakan kekuatan Injil. Jadi kita semua itu punya tugas untuk mewartakan. Ya. Lalu yang berikut, perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran. Ya, mewartakan kebenaran, keselamatan. Ya. Terus yang berikut, mewartakan sabda Allah secara verbal lewat kata-kata verbal. Ya, juga mewartakan karya Allah lewat tindakan dan perbuatan. Maka ada istilah iman tanpa perbuatan adalah mati atau ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam membaca artikel. Nah, ya. Mewartakan kabar gembira. Ada kesulitan enggak dalam mewartakan kabar gembira dalam hidup kalian sehari-hari di rumah, di sekolah? Ada enggak? Apa tantangannya apa? Dan banyak tantangan di luar itu, contohnya banyak orang-orang yang kurang ada kesadaran yang untuk mewartakan itu, sulit untuk mewartakan. Mereka tuh kayak terlalu santai hidup ya, tanpa ada kesadaran untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang diwartakan itu apa? Kabar gembira. Kabar gembira. Kabar gembira yang mengembirakan orang itu apa? Iya. Kita membawa kehadiran Allah
yang membuat orang gembira. Lewat apa? Lewat perbuatan. Lewat perkataan, lewat tindakan dan perbuatan. Ya. Jadi mewartakan kabar gembira itu lewat tindakan dan perbuatan. Nah, tindakan dan perbuatan apa yang bisa kita lakukan di dalam keluarga dalam mewartakan kabar gembira? Apa? Dalam keluarga, misalnya apa? Apa? Doa bersama, tuh doa bersama dalam keluarga. Terus apa lagi? Selain doa bersama, apa? Menasehati adik termasuk tidak? Termasuk tidak? Menasehati adik, mengajari adik membuat tanda salib, masuk nggak? Masuk. Itu tugas sekolah. Oke ya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan gereja kesulitannya apa? Apa kesulitannya? Ada nggak tantangannya? Mau pergi ke gereja ada nggak tantangannya? Apa tantangannya? Apalagi kalau hujan kan? Hari Minggu waktunya istirahat, betul-betul istirahat, akhirnya tidak ke gereja. Ya, itu apa artinya? Tantangan dalam keluarga. Ya kan? Benar nggak? Iya apa ya? Ya. Oke. Nah, seringkali kita mengalami hal yang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada rasa malas, ada rasa bosan. Pastor itu lagi korbannya kan? Panjang, bosan, kan? Ada rasa ya? Pernah nggak rasa gitu? Nah itu. Tapi diharapkan kita tidak melihat itu sebagai sebuah beban, tetapi itu bukti keterlibatan kita dalam kehidupan menggerak. Ya, itu bagian dari pewartaan. Para rasul yang mewartakan, para pastor yang pergi ke kampung-kampung turunnya sampai pikir balik, ya jalan jelek, mana ke kampung siapa ya? Kemana ke Sarawai? Sarawai kan? Tidak enak pastor tutur nih sana. Ya, tidak semua jalan bisa ditempuh menggunakan kendaraan. Ada yang pakai speed harus ditarik kan sampahnya. Ada yang pakai motor harus lumpurnya segini gitu harus diangkat motornya. Apalagi ada yang berjalan kaki sampai lecet-lecet kaki. Ya. Bahkan sampai bermalam melintang. Ya. Nah, oke. Terus yang berikut, apa makna tugas gereja? Yaitu mewartakan kabar gembira atau kerigma, dan apa bentuk perwujudan tugas pewartaan itu dalam hidup sehari-hari. Nah, ya. Bentuk tugas perutusan dalam kehidupan sehari-hari tadi ya, mengajari adik, berdoa, kemudian sebelum beraktivitas selalu berdoa, doa keluarga misalnya, bagian dari bisa kelihatan? Bukan sesuatu. Ada apa? Apa? Ya. Ginawa na rin.
Oke, tugas kelompoknya sudah selesai? Oke. Baik, kelompok mana yang mau memulai presentasi? Kami. Baik, silakan kelompok Dua. kelompok dua. Ya, baik. Silakan. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan membacakan soalnya, yaitu apa yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugas pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karena dia malas-malasan, kurangnya kesadaran dan kurangnya inisiatif, dan juga kurangnya rasa peduli mereka terhadap pewartaan kabar gembira dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh di sekolah ini kan setiap pagi itu ada kita berdoa bersama untuk sebelum memulai pembelajaran, yang dimana tidak menutup kemungkinan siswa-siswa pada saat doa mereka tidur. Itu kan menjadi salah satu kegagalan dalam sebuah pewartaan. Di situ solusi yang pertama dari sudut pandang pribadi yang bisa kita lakukan adalah merenungi diri kita. Yang kedua ada introspeksi diri atau mengenal diri lebih dalam. Yang ketiga tuh mempelajari pentingnya ikut serta dalam mengambil tugas pewartaan. Contohnya mulai dari hal kecil dengan sesama keluarga, yaitu misalnya berdoa bersama dalam keluarga. Itu yang keempat tuh terus mencari motivasi diri. Di situ ada dari sudut pandang teman. Yang pertama, kita harus berani menegur, atau misalnya orang itu berbuat kesalahan, kita harus bisa menegur dia, membawa dia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, jika ada teman yang jarang ke gereja atau malas-malasan, kita bisa kasih motivasi dan mengajak dia, memotivasinya dapat berupa cerita bahwa ke gereja itu tidak seburuk yang dia kira, dan ke gereja kita bisa merasakan manfaatnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan sebelum kami tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kelompok yang mau menjaga atau memberikan apresiasi atau memberikan penegasan. Ya, tadi di sekolah, ya kasusnya bisa jadi di sekolah sudah tersedia waktu untuk berdoa, tapi ada yang tidak berdoa. Lalu kalau ada teman yang melakukan kesalahan, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu yang terakhir tadi itu sehubungan dengan kegiatan menggereja. Kalau teman yang malas-malasan pergi ke gereja, lalu bagaimana cara mengingatkan? Ya, baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, cukup. Ya, cukup ya, cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan mengenai apa yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugas pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga alasan eksternal. Alasan internal itu rasa malas dalam diri. Ya, alasan eksternal itu karena juga pengaruh orang lain. Ya, dan pengaruh pekerjaan. Nah, maka ada beberapa solusi yang tadi ditawarkan oleh kelompok kepada kita semua sehubungan dengan mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, salah satunya adalah menanamkan motivasi dalam diri kita masing-masing. Maka harus punya energi positif dalam diri kita masing-masing. Ya, energi positif seperti apa? Kita mesti memiliki kata-kata penyemangat. Ya, misalnya ora et la, pernah dengar istilah itu? Ora et labora.
berdoa dan bekerja. Apa? Itu kata-kata. Orang etlah. Terus apa? Ada istilah rajin, pangkal, pandai. Terbalik. Hemat pangkal kaya. Hemat, pangkal. Orang kaya malas makan misi. Pertama, lewat kata-kata yang disebut dengan verbal, ya, memberi motivasi, memberi semangat, ya, itu kata-kata ucapan, ya. Nah, lalu juga memberitakan kabar gembira juga dengan tindakan, perbuatan nyata. Tidak hanya semata-mata yuk ke gereja, tidak bisa, tetapi harus dilakukan dengan tindakan, betul-betul terlibat dalam kegiatan dan kehidupan gereja. Jadi tugas pewartaan kabar gembira tentang kebaikan, tentang keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita semua ketika kita sudah menerima rahmat baptisan. Ya, rahmat baptisan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan asesmen atau memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan sebagai tugas akhir dari proses pembelajaran kita hari ini. Mohon dijawab dan dicatat atau dijawab pada lembar yang sudah saya sediakan. Saya akan bagikan lembaran ini. Seperti biasa, ada 5 soal. Masing-masing soal itu punya bobot, ya. Punya bobot. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau tidak cukup di depannya, di belakangnya, ya. Boleh buka buku catatan, boleh buka makna tugas kerja yang mewartakan kabar gembira. Apa makna? Untuk apa mewartakan kabar gembira itu? Ya. Makna penting apa mewartakan kabar gembira itu? Jelas? Nomor 1? Ya. Kalau bicara makna berarti ada sesuatu yang bernilai. Nomor 2, apa dasar Biblis dan ajaran gereja tentang perintah saya menekan ya? Ada Lumen Gentium, LG itu, ya. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimanakah bentuk perwujudan tugas pewartaan dalam hidup sehari-hari? Nah, bentuknya seperti apa? Perwujudan. Jelas ya? Oke, silakan. Oke, semuanya sudah? Oke, yang sudah silakan dikumpulkan ke saya ya. Silakan di atas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bicara, yang belum. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Di pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa pewartaan itu dapat kita lakukan dengan verbal, perkataan ataupun perbuatan dan tindakan. Nah, yang saya katakan di sini lebih ke konkretnya kehidupan sehari-hari. Dari artikel tadi memang benar sering kita melakukan perbuatan pewartaan tersebut tapi tidak kita sadari.
Contohnya dari perbuatan kecil yaitu kita berdoa bersama dan keluarga, ataupun kita menasihati teman, menegur teman. Jika tadi seperti contohnya di kelas berdoa malah tidur. Kemudian kita mengajak teman untuk mengikuti perayaan Ekaristi, dan itu merupakan salah satu contoh kewartaan hal kecil yang tidak kita sadari. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Baik, next. Siapa lagi? Silakan. Membahas tentang gereja yang mewartakan, ya, mewartakan kabar gembira. Nah, kira-kira Alvin hari ini dapat poin apa yang kamu dapat pelajari dari materi tentang gereja yang mewartakan kabar gembira? Silakan. Kita menjadi seorang manusia itu seorang bersama diajak untuk saling mewartakan satu sama lain, dapat melalui kata-kata atau verbal, tindakan maupun perbuatan kita. Dan di dalam mewartakan juga terdapat tantangan atau faktor-faktor yang menghambat seperti malas dalam mewartakan, dan tetapi juga terdapat sebuah solusi yang dapat kita ambil, yaitu seperti memotivasi diri kita untuk mendapat suatu semangat hal-hal positif sehingga dapat berguna untuk kita dalam mewartakan. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih. Ya, mantap ya. Jadi beda tentang gereja yang mewartakan, ya. Jadi poinnya sudah dapat. Baik. Jadi memang sekali lagi tugas panggilan kita sebagai orang Katolik berkat rahmat baptisan adalah tugas kita dipanggil untuk menjadi pewarta. Pewarta, kalau kita mau menjadi pewarta, berarti kita juga harus memiliki semangat yang ada dalam diri kita sebagai pewarta. Karena itu, sebagai seorang pewarta, kita harus banyak belajar. Karena kita harus mengetahui apa yang harus kita wartakan kepada orang lain. Paham logika berpikirnya? Mengerti? Dapat ilmunya dulu, baru kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana kita mau mengajari orang lain kalau kita tidak punya kemampuan dan kepandaian dalam hal itu? Ya, maka pewartaan tidak bisa lepas dari proses pembelajaran dalam diri kita sendiri sebagai orang Katolik. Lalu sebagai seorang pewarta, kita juga harus dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk kedekatan kita itu seperti apa? Dalam doa. Ya. Jadi tidak hanya mengenal, tetapi juga kita harus dekat dengan sumber pewarta gembira pertama kali, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, sebagai orang Katolik, kita harus menjadi garam dan terang. Pembelajaran ini, apa menyenangkan menurut Anda, atau apa yang membuat Anda tidak nyaman, tidak comfortable dengan proses pembelajaran ini? Silakan. Oke, jadi menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik, yang dimana pada hari ini saya belajar tentang dosa, itu banyak interaksi dengan teman-teman, itu pada saat bekerja kelompok saya bersosialisasi atau bekerja sama dengan baik bersama beberapa kelompok, dan juga pada saat presentasi saya merasa berhasil karena saya sudah bisa ngomong secara langsung di depan teman-teman. Dan juga untuk hal yang tidak menarik menurut saya tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Nah, penugasan terakhir kepada kalian yaitu ini. Ya, ini penugasannya. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ini tugasnya yang harus Anda kerjakan. Ya. Pertama,
saat Anda misa hari Minggu tanggal 15 November 2023. Catat. Ya. Pertama, bacaan pertama dari Perjanjian Lama itu dari kitab apa? Bacaan kedua dari mana? Perjanjian Baru, biasanya kisah para rasul. Lalu baca di Injil. Ya, dicatat. Ya, diingat, dicatat. Terus yang berikutnya, apa isi khotbah atau renungan yang disampaikan oleh pastor pada hari Minggu tersebut? Isi khotbahnya apa? Ya, paling tidak kalian menangkap. Sama seperti tadi ketika kalian bisa merefleksikan pada saat kita belajar hari ini, kalian dapat apa? Nah, kalau kalian bisa ke gereja dengar khotbah pastor, kalian dengar apa? Mencatat apa? Tentang apa? 1, 2, 3 kata sudah cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, tapi kata 1, 2, 3 kata itu sungguh-sungguh bisa memberikan semangat dalam diri kita. Lalu yang berikut, apa yang membuat Anda terkesan dengan renungan atau khotbah tersebut? Sana apa? Khotbah ini menarik. Itu apanya yang menarik? Yang membuat kalian tertarik itu apa? Di bagian apa? Ya? Oke? Bisa dipahami tugasnya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi silakan dikerjakan tugas itu. Minggu depan saya tagih, ya, hasil dari renungannya, apa yang kalian dapatkan, ya. Baik, selanjutnya kita akan mengakhiri proses pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang tidak berkenan kepada kalian, dan terima kasih atas kerjasamanya, potensinya yang luar biasa sehingga kita tidak terasa waktu ini bisa berjalan dengan baik, ya. Siapa yang memimpin doa penutup? Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi dapat Pak, namanya. Marilah kita berdoa. Amin. Selamat siang ya Bapak, yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan dari kami belajar ini kami bisa menyelesaikan proses pembelajaran kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami hari ini berguna bagi masyarakat kami. Kami juga berdoa bagi kami Paulus dan Margareta dan bertambah usia. Semoga diberi rahmat, kesehatan, dan panjang umur. Kristus kepada kepada kami. Bapak, Putra, Roh Kudus. Amin. Aku adalah Indonesia.